bersama saya Chandra Cabut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kembali lagi bersama saya masih akan mereview monster ya. Nama monsternya adalah Pipolius, susah namanya ya. Ini matanya gini amat ya, melotot amat ya, nggak tahu ini bentuknya dari kayak pepohonan dan eranya masih sangat terbaru juga. Untuk eranya adalah era Historia, dimana era Historia itu masih tergolong terbaru juga ya. Jadi untuk sekarang berjalan eranya Feral tahun 2025 dan akan berganti lagi untuk eranya namanya apa? Konspirasi kalau nggak keliru, seminggu lagi ya. Pipolius masih bagus sekali, bentuknya pun saya lumayan kayak agak gimana ya, mulutnya mirip kata, terus tangannya itu kayak ada akar-akarnya gitu, bunga ini apa kayak siput-siput gitu, entahlah itu, agak kacau ya bentuknya ya. Nah untuk si Pipolius sendiri ini dia adalah support. Nah kan support yang bertipe controller, berelemen natur dan juga light, maka dia akan lemah terhadap elemen metal dan juga elemen api. Jadi kalau ketemu attacker yang berelemen metal atau api, nanti yang paling tak sarankan adalah menggunakan tanker buat melindungi Pipolius ya. Menggunakan tanker satu biar Pipoliusnya bisa berfungsi baik untuk mengontrol jalannya pertandingan. Pipolius sendiri ini bisa memiliki kebal tortur dari trait dan juga dia bisa memberikan efek roots dari skillnya. Jadi untuk kebal torturnya ini langsung dari trait level 100, makanya saya bilang Pipolius ini masih sangat worth it kalau kalian pakai ya, karena level 100 sudah mendapatkan kebal tortur dan kebal tortur ini termasuk 4 trait terbaik ya di tahun 2025. 4 trait terbaik kebal tortur, terus ada juga Pierce, Dodge area dan juga Megaton. 4 trait itu, jadi punya salah satu saja itu udah overpower sekali ya. Nah untuk level 100 ini dia kebal tortur, maka kebalnya seperti Burning, Ignite, Poison, Bleeding, Nightmare, Quicksand, Drowned, terus ada juga Sunburn, Shock, Nanovarius, Toxin, Repentance ataupun Curse, banyak ya, banyak bane, banyak tortur, itu banyak sekali ya. Level 110 itu dia mendapatkan trait kebal dari Triggered Death, dimana dia tidak bisa diberikan efek cursed countdown ya, seperti Ancestor, Unwear Pinegraver dan lain-lain ya. Jadi kayak Monster, Mudproof itu juga nggak bisa. Yang bisa memberikan efek cursed countdown itu nggak masuk. Kebal, dia kebal ya. Mungkin karena dia bukan makhluk hidup ya, entah itu dia sebatas kuman atau apa, bentuknya seperti ini, lele lah tangannya ini, lubang-lubang kayak gitu, bingung saya. Level 130 dia memiliki SC area blind immunity, dimana di awal giliran kalau dia mendapatkan giliran yang pertama, dia langsung memberikan efek SC area blind immunity ke semua rekan tim, dimana semua rekan tim kita itu akan kebal dari blind ya. Semua rekan tim kita akan kebal dari blind selama 3 giliran. Ini bagus sekali karena untuk tim, bukan untuk diri sendiri ya. Dia akan kebal dari minor blind, blind dan juga total blind itu. Nah kalau untuk skillnya 1-4 yang tak pakai kurang lebihnya seperti ini ya. Nah ini sendiri nanti kita bahas di denguan, sekalian diuji coba karena memang efeknya banyak sekali ya. Nah ini double. Kita langsung ke bawah saja. Special skill. Special skillnya dia punya apa? Algal Bloom, menghilangkan efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Jadi semisal semua musuh itu ada yang punya seperti double damage, triple damage, burst damage, pokoknya efek positif, ataupun bisa dibilang musuhnya punya apa ya, kayak space time, apa ya, space time, terus evasion, pokoknya yang efek positif yang di bawah bar stamina musuh itu semuanya dihilangkan biar nggak ngerepotin musuhnya ya. Damage proteksi juga termasuk ya. Jadi semua efek-efek positif yang dimiliki semua musuh itu dihilangin. Setelah dihilangin dia memberikan efek Mega Roots ke semua musuh dan juga 2 tortur berupa Drowned dan juga Sunburn, dimana Mega Roots ini berfungsi sebagai monster musuh yang terkena Mega Roots itu tidak bisa mengambil giliran selama 2 kali. Jadi semua monster musuh akan kalah dalam 2 giliran. Di waktu ini kalian bisa mukulin musuh sepuasnya, sebisa mungkin, secepat mungkin mati musuhnya ya. Jadi nanti
biar maksimal sekali. Nah, kalau untuk drone sendiri ini memberikan kerusakan 10% berelemen air setiap giliran selama 3 giliran. Drone juga memiliki pasif, yaitu menghilangkan 15% stamina setiap gilirannya. Nah, kalau untuk Megarut sendiri ini juga punya apa ya? Punya pasif, yaitu pasifnya kalau musuhnya itu dipukul itu udah pasti masuk, seperti apa ya, seperti Guardon. Kalian tahu sendiri Guardon itu pokoknya efek pukulannya itu udah pasti masuk, nggak mungkin nggak masuk ya. Jadi kalau kita mukul ke musuh, walaupun musuhnya punya Trident atau Bulwark ataupun Demons ataupun Super Demons, itu tetap masuk kalau musuhnya terkena Megarut. Jadi dia seperti menonaktifkan Trident seperti itu ya. Efeknya bagus sekali biar kita nggak miss kalau mukul ya, ataupun rekan tim kita terkena blind, minor blind, nah gitu kan repot ya. Jadi ya memang ini bagus sekali menurut saya Pipolius. Kalau di rank up masih boleh saja, masih worth it sekali ya. Nah, untuk Sunburn ini memberikan kerusakan 10% berelemen cahaya setiap giliran selama 3 giliran. Dan Sunburn ini menurunkan akurasi musuh sebesar 15%. Jadi nanti kita itu punya peluang 15% waktu dipukul musuh bisa meleset. Apalagi tanker kita punya trait seperti Hardenet atau Bulwark, bisa dikombo dengan Sunburnnya ya, yang menurunkan akurasi. Jadi nanti peluangnya meleset itu sangat banyak. Kita langsung pindah ke relik ya. Relik yang pertama adalah Antlerian Amulet ya. Antlerian Amulet ini yang paling tak sarankan. Kenapa? Dia bisa menyembuhkan darah semua rekan tim yang darahnya di bawah 50%, ataupun bisa dibilang sekarat ya. Disembuhin, setelah disembuhin itu dia langsung memberikan efek pertahanan. Pertahanannya apa? Namanya Pyrophobic, dimana Antlerian Amulet ini namanya Pyrophobic Shield ya. Jadi nanti kalau dipukul musuh darahnya tipis, langsung diberikan efek Pyrophobic, dimana Pyrophobic itu melindungi dari serangan elemen apapun kecuali dari elemen api. Jadi hanya bisa dipukul oleh elemen api, dan juga diberikan efek tortur, burning, dan juga ignite. Nah, dia akan kebal semua elemen. Nah, itu bagusnya Antlerian Amulet. Nah, itu bisa dipakai 2 kali. Jadi bisa dibilang ini nanti akan tidak mati atau kebal dari apapun selama 2 kali selain elemen api ya. Apalagi musuhnya nggak punya skill elemen api, itu sangat bagus ya. Udah pasti 0 terus damage-nya. Pada Melter Armor ini adalah relik kedua untuk si Pipolius. Jadi Pipolius ini kalau dipukul musuh ya, nanti musuhnya itu, si pemukul itu langsung diberikan efek tortur berupa burning, bisa dipakai 3 kali. Itu pada Melter Armor juga bisa nyembuhin darah. Dan juga untuk yang Antlerian Amulet ini bisa bisa memberikan memberikan stamina juga untuk semua rekan tim kalau Pipoliusnya dipukul oleh musuh. Jadi bisa ngisi stamina rekan tim, bisa ngasih efek tortur ke musuh, bisa memberikan efek seal ke rekan tim. Itu memang tugasnya support. Memang kalau kalian ingat-ingat itu, support itu tugasnya paling banyak, bisa nge-heal, bisa bersih-bersih, bisa memberikan efek kontrol ya. Jadi bisa nyupport sekali buat timnya. Kalau untuk tank ya cuma mempertahanin atau apa ya, melindungi. Kalau attacker sebisa mungkin memberikan kerusakan yang banyak, kan cuma gitu doang. Yang paling banyak kerjanya adalah Pipolius ataupun support. Rune yang pertama tak sarankan adalah kuning ya, seperti ini 3 biji. Levelnya 9-10. Nah, seperti ini. 3 biji seperti ini Pipolius. Jadi nanti biar speednya tinggi, kecepatannya tinggi, mendapatkan giliran di awal ya. Dan juga kalau mau dimutate pakai jangka panjang ya, mungkin mau dipakai di Cavernova Session setiap hari, sangat bagus sekali. Atau pakai di push trophy, itu masih sangat worth it sekali karena memang masih hangat, eranya masih baru juga ya. Jadi nanti seperti ini level 9 dimutate dengan penambahan darah semuanya ya. Itu yang paling bagus menurut saya. Pipolius masih sangat worth it, sangat worth it. Nggak bakal kecewa kalau di rank up ya, asli bagus supportnya. Kita bahas untuk skill-skillnya sekarang. Pipolius mananya tadi tuh, monster pohon hilang Pipolius ya. Oh ini, itu matanya gitu melotot amat ya.
Nah, Pipolius. Skill pertama, Bacteriastrum, memberikan kerusakan heavy. Heavy itu urutan ketiga, sedang, berelemen natur untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya akan terkena Mega Roots. Jangan lupa Mega Roots itu bagus. Musuhnya akan kalah dalam 2 giliran dan juga pukulan kita itu udah pasti masuk ke musuh. Nggak mungkin miss. Stamina 52, koldonya 2. Staminanya kok banyak bang? Biasa, karena memang efeknya bagus ya. Jadi nggak rugi. Lioloma, memberikan kerusakan 10% berelemen cahaya untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek 2 tortur, yaitu Sunburn dan juga Drowned. Ya, ini bagus sekali menurut saya. Sunburn menurunkan akurasi dan memberikan kerusakan berelemen cahaya. Drowned menghilangkan stamina musuh dan memberikan kerusakan berelemen air. Itu bagus sekali. Stamina 42, koldonya 2. Staminanya irit. Walaupun skillnya bagus ya, skillnya bagus tapi staminanya irit ya. Ini Pipolius ini ya, masih sangat saya sarankan kalau mau dipakai. Nah ini juga yang sangat bagus juga, memberikan kerusakan moderate urutan kedua, berelemen natur untuk semua musuh. Apply roots untuk semua musuh 2 kali. Kenapa bang kok dikasih roots 2 kali? Semisal musuhnya punya Trade Hardened atau Bulwark, sebelum dikasih roots itu kita kan punya peluang miss ataupun meleset. Jadi nanti yang kedua biar nggak meleset seperti itu ya. Dan juga roots ini bisa buat penghancur trade .g area ya, karena ini kan 2 kali. Jadi nanti .g areanya langsung hilang ya. Seperti itu. .g area kan bisa nyetak 2 kali berelemen bertipe multiple enemies ya, seperti itu. Skill keempatnya, memberikan kebal dari blind untuk semua rekan tim dan juga penambahan akurasi, yaitu presisi ya. Precision menaikkan akurasi kita sebesar 50% kalau mukul musuh biar nggak meleset. Dia itu memang fokusnya itu ya, biar kalau mukul ngehit itu pasti masuk. Bagus sekali kombinasi dari root, presisi, kebal dari blind, itu menurut saya sangat bagus. Sunburn menurunkan akurasi musuh itu sangat bagus. Kombonya itu sangat-sangat mantap sekali. Reliknya juga mantap ya. Jadi untuk kebal dari blind ini tadi trade ke level 130. Jadi nanti kalau untuk efeknya udah habis selama 3 giliran, bisa diaktifkan kembali pakai skill keempat ya. Untuk animasinya kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih untuk reviewnya segini saja. Yang sudah subscribe, yang sudah like, comment, dan share, saya pamit undur diri. Terima kasih juga yang sudah menjadi member di channel saya dan juga yang sudah bantu memberikan kritik dan saran di komentar ya. Saya pamit undur diri. Chandra Zabibut, Monster Legends Indonesia.